Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi soal penilaian tengah semester. Nah, untuk PTS kali ini kita tidak ada uraian ya, jadi semuanya pilihan ganda. Kita lihat nomor 1. Disajikan pernyataan tentang dinding sel, peserta didik dapat menentukan komponen penyusun dinding sel. Nah, bisa dilihat gambar yang tampil di slide itu adalah gambar dinding sel. Nah, di sini dinding sel ini memiliki komponen berupa pektin, selulosa, hemiselulosa, dan protein. Nah, untuk pektin, selulosa, dan hemiselulosa ini merupakan jenis karbohidrat yang menyusun dinding sel. Ini untuk kisi-kisi yang kedua, ini berkaitan dengan membran sel ya. Jadi membran sel itu tersusun oleh fosfolipid bilayer. Nah, di situ gambar fosfolipid itu ada bagian kepala dan ada bagian ekor. Bagian kepala itu bersifat hidrofilik sehingga bagian kepala terletak pada bagian luar, sedangkan bagian ekor terletak pada bagian dalam. Nah, kemudian yang bundaran-bundaran hijau itu adalah karbohidrat. Begitu juga dengan bundaran-bundaran ungu yang tersusun seperti rantai, itu adalah karbohidrat. Nah, ketika karbohidrat menempel pada protein, maka namanya adalah glikoprotein. Tapi kalau misalkan karbohidratnya ini menempel pada lapisan lipidnya, lapisan fosfolipidnya langsung, itu namanya adalah glikolipid. Nah, kemudian di situ ada protein integral protein di situ ya tertulisnya. Protein integral ini adalah protein yang menembus fosfolipid bilayer, sedangkan protein perifer namanya perifer berarti dia hanya terdapat pada permukaan saja. Nah, kemudian untuk yang ketiga, diberikan suatu pernyataan, siswa dapat menentukan sifat komponen membran sel. Nah, sifat komponen membran sel, karena membran sel di sini tersusun oleh fosfolipid bilayer yang tadi sudah saya bahas, ada bagian kepala dan juga ada bagian ekor. Bagian kepala terletak di luar karena dia bersifat hidrofilik, suka air. Nah, kemudian bagian ekor terletak di bagian dalam karena dia bersifat hidrofobik. Untuk slide yang keempat atau kisi-kisi yang keempat, diberikan hasil pengamatan organel sel, siswa dapat mengidentifikasi antara organel sel hewan dan sel tumbuhan. Kita lihat di sini perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau sel hewan itu jauh lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan sel tumbuhan. Lisosom jelas hanya ada pada sel hewan saja. Plastida, karena plastida ini adalah zat warna, maka plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Untuk dinding sel di sini hanya terdapat pada sel tumbuhan, maka dari itu sel tumbuhan bersifat tetap. Sentrosom adanya adalah di sel hewan. Nah, kemudian ini tadi bentuk sel hewan ini tidak tetap. Kalau bentuk sel tumbuhan ini tetap. Kenapa tetap? Karena di sini sel tumbuhan memiliki dinding sel. Nah, ini untuk nomor 5, diberikan gambar sel, siswa dapat menunjukkan fungsi organel sel. Bisa dilihat di sini ada sel hewan dan sel tumbuhan, masing-masing sel tersebut memiliki organel. Nah, contohnya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma di sini ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar karena dia ditempeli oleh ribosom yang fungsinya untuk sintesis protein.
Sedangkan retikulum endoplasma halus di sini tidak ditempeli oleh ribosom. Sehingga karena tidak ditempeli oleh ribosom, maka fungsinya bukan menghasilkan protein, akan tetapi menghasilkan lemak. Kemudian bagian penting lainnya adalah nukleus, jelas ya. Nukleus berarti fungsinya adalah untuk mengatur dari kegiatan sel itu sendiri. Kemudian mitokondria. Mitokondria ini adalah sumber energi karena fungsinya untuk metabolisme sel. Kemudian ada juga kloroplas. Kalau kloroplas di sini fungsinya untuk fotosintesis. Kalau fotosintesis jelas nantinya dia akan menghasilkan oksigen dan juga glukosa. Kemudian vakuola. Vakuola di sini fungsinya adalah untuk penyimpanan zat-zat sisa metabolisme. Nah, ini untuk nomor 6 dan nomor 7 sama ya dengan penjelasan di nomor 5. Untuk nomor 8, disajikan proses osmosis, siswa dapat mengidentifikasi apa yang terjadi. Masih ingat kan ya, kalau osmosis itu yang berpindah adalah airnya, kalau difusi yang berpindah adalah zatnya. Nah, di sini untuk osmosis yang dicontohkan adalah osmosis pada sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan di sini menggunakan sel darah. Nah, ketika sel darah itu diletakkan pada larutan hipotonik, dia akan pecah karena banyak air yang masuk ke dalam sel tersebut sehingga sel tidak bisa menahan tekanan dari air tersebut sehingga selnya pecah karena dia tidak dilindungi oleh dinding sel. Sedangkan pada sel tumbuhan di sini meskipun dia kemasukan banyak air, di sini dia tidak pecah karena dia memiliki dinding sel yang tebal. Kemudian untuk isotonik, ketika sel tersebut dimasukkan pada larutan isotonik artinya konsentrasi yang ada pada sel dan konsentrasi yang ada pada bagian luar sel ini sama sehingga tidak terjadi perubahan apapun. Kemudian pada larutan hipertonik, di sini untuk sel hewan ataupun sel tumbuhan mengalami mengkerut. Jadi sel hewannya mengkerut, sel hewan tadi menggunakan sel darah ya, sel darahnya mengkerut. Kemudian sel tumbuhan juga mengkerut. Cuman bentuknya untuk sel tumbuhan masih tetap karena masih dilindungi oleh dinding sel. Nah, nomor 9, disajikan suatu percobaan transport membran, siswa dapat menentukan apa yang terjadi. Di sini untuk transport membran itu kan ada osmosis, ada difusi. Ini yang saya contohkan di gambar ini adalah transport secara pasif ya. Ada juga transport aktif. Kalau transport aktif di sini transport aktif itu memerlukan energi, tapi kalau transport pasif seperti osmosis dan difusi di sini tidak memerlukan energi. Nah, kalau osmosis seperti yang sudah saya jelaskan tadi, osmosis itu yang berpindah airnya, sedangkan yang difusi oranye itu ditandai oranye itu maksudnya adalah molekul yang memiliki konsentrasi tinggi, yaitu contohnya adalah gula, teh, dan lain sebagainya. Jadi kalau difusi yang berpindah adalah zat terlarutnya, kalau osmosis yang berpindah airnya. Untuk nomor 10 maksudnya sama dengan nomor 9, berkaitan dengan percobaan transport membran. Untuk nomor 11, diberikan gambar proses pembelahan sel, siswa dapat menentukan tahapan yang terjadi. Nah, di sini pembelahan sel itu kan ada mitosis dan juga ada meiosis.
Kalau mitosis di sini jelas terjadi pada sel tubuh. Biasanya untuk regenerasi sel ini adalah mitosis. Jadi yang dihasilkan hasil anakannya itu jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom induknya. Sedangkan untuk yang meiosis hasil anakannya separuh dari jumlah kromosom induknya. Kemudian kalau mitosis dia hanya berlangsung 1 kali tahapan saja, sedangkan kalau meiosis dia terjadi 2 kali tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, untuk tahapannya, meskipun tahapan 1 atau tahapan 2 itu sama ya, ada pakmat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau profase, di tahapan profase di sini nukleusnya mulai menghilang. Kemudian kalau tahapan metafase, ini yang saya sebutkan adalah ciri utamanya ya. Kalau tahapan metafase di sini kromosomnya berada pada bidang ekuator. Kalau anafase, kromosomnya tertarik pada kutub masing-masing. Kalau telofase di sini ada pembagian sitoplasma yang disebut sitokinesis. Ini untuk telofase ya. Jadi telofase di situ nantinya akan terbentuk 2 anakan. Nah, 2 anakan, kalau terbentuk 2 anakan berarti di situ ada pembagian sitoplasma yang disebut sitokinesis. Kemudian nomor 12 dan 13 ini penjelasannya sama ya dengan nomor 11. Untuk nomor 14 disajikan gambar siswa dapat menentukan jenis jaringan yang sesuai. Nah, kita lihat jaringan. Di sini yang kalian lihat pada slide itu adalah jaringan meristem ya. Ini yang diperbesar adalah pada bagian ujung batang. Nah, di ujung batang di sini berarti namanya adalah meristem apikal. Di sini diketahui meristem apikal ya, berarti pada ujung. Kalau meristem aksilar berarti dia ada pada ketiak daun. Kemudian di situ ada primordial daun. Primordial daun berarti calon daun atau bakal daun. Kemudian nomor 15 diberikan suatu pernyataan siswa dapat menentukan sifat meristematik sel. Nah, karena tumbuhan memiliki sifat meristematik, maka dapat digunakan untuk kultur jaringan. Nah, di sini dicontohkan kultur jaringan pada wortel. Di sini bukan menanam wortel utuh, akan tetapi yang ditanam adalah potongan melintang wortel. Nah, potongan melintang wortel di sini dimasukkan ke cawan Petri yang sudah berisi media agar. Media agar di sini berisi nutrisi sehingga nantinya potongan melintang wortel di sini dapat tumbuh menjadi individu baru. Nah, di sini potongan melintang wortel yang sudah dimasukkan ke cawan Petri dalam waktu beberapa minggu nanti akan tumbuh menjadi kalus. Setelah tumbuh menjadi kalus, maka akan tumbuh akar dan juga akan tumbuh daun. Nah, nanti kalau misalkan sudah tumbuh akar dan tumbuh daun, bisa dipindahkan ke medium tanah. Kemudian nomor 16, disajikan jenis-jenis jaringan tumbuhan beserta didik dapat menentukan jenis-jenis jaringan tumbuhan beserta fungsinya dengan tepat. Ini seperti yang kita lihat di slide, ini adalah anatomi atau struktur anatomi dari daun. Nah, di sini ada epidermis bagian atas, jelas fungsinya untuk melindungi bagian di dalamnya ya. Kemudian ada palisade. Palisade di sini jelas fungsinya untuk melakukan fotosintesis. Kemudian ada
pembuluh angkut. Pembuluh angkut di sini terdiri dari xilem dan floem. Kalau xilem fungsinya membawa bahan fotosintesis seperti zat hara dan mineral. Kalau floem fungsinya membawa hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh organ tumbuhan. Kemudian di sini juga ada jaringan spons. Jaringan spons ini fungsinya juga untuk fotosintesis. Cuman fotosintesis yang paling efektif adalah pada jaringan palisade. Nah, kemudian di sini ada epidermis bawah. Jadi epidermis itu ada epidermis atas dan ada epidermis bawah ya. Pada epidermis bawah di sini ada stomata. Nah, stomata ini pada umumnya memang terletak di bagian bawah, di bagian epidermis bawah, kecuali pada tumbuhan-tumbuhan air. Kalau pada tumbuhan air, stomatanya biasanya terletak di bagian atas, sehingga keseimbangan air pada tumbuhan tersebut bisa terjaga. Nah, kemudian di sini ada struktur batang monokotil dan dikotil. Bisa dilihat di situ antara batang monokotil dan dikotil ini sangat berbeda ya strukturnya. Kalau batang monokotil di sini pembuluhnya, berkas pembuluhnya di sini tersebar. Kalau batang dikotil, berkas pembuluhnya tersusun melingkar seperti cincin. Kemudian di sini struktur akar monokotil dan dikotil. Pada akar tumbuhan dikotil di sini silemnya terletak di tengah seperti bintang. Sedangkan pada akar tumbuhan monokotil di sini silemnya bersebelahan dengan floem. Kemudian nomor 17, 18, 19, dan 20 ini maksud penjelasan sama dengan nomor 16. Nomor 21, disajikan ciri-ciri jaringan, siswa dapat mengidentifikasi nama jaringan sesuai dengan ciri-cirinya. Nah, ini jaringan itu akan ada jaringan parenkim, ada jaringan kolenkim, ada sklerenkim. Kalau jaringan parenkim ini sel-selnya belum terjadi penebalan. Sel. Contohnya misalnya kalau parenkim pada bagian korteks batang. Kemudian kalau kolenkim di sini sudah terjadi penebalan pada sudut-sudutnya. Biasanya kalau kolenkim ini untuk menopang tumbuhan-tumbuhan yang masih muda, misalnya pada kecambah. Kemudian untuk sklerenkim di sini pada tumbuhan-tumbuhan tua, biasanya menyokong tumbuhan-tumbuhan tua. Nah, sklerenkim di sini ada jaringan serat, ada juga yang namanya sel batu, ada sel serat, ada sel batu. Kalau sel serat itu contohnya misalnya pada serabut kelapa. Kalau sel batu contohnya pada batok kelapa. Atau pada batang tebu, itu kan juga keras. Atau pada biji itu juga keras, itu berarti sel batu. Untuk nomor 22 dan 23 penjelasannya sama dengan yang telah dijelaskan pada nomor 16. Nomor 24 sudah dijelaskan pada saat membahas nomor 15 ya. Kemudian nomor 25 diberikan gambar epitel, siswa dapat menentukan tempat epitel sesuai gambar. Jenis-jenis epitel di sini kan ada epitel pipih selapis. Nah, contohnya epitel pipih selapis ini adalah pada pembuluh darah, juga ada pada alveolus. Kemudian ada juga epitel kubus selapis. Nah, epitel kubus selapis di sini contohnya misalnya pada tubulus ginjal. Kemudian ada epitel
silindris lapis. Di sini contohnya adalah pada uterus. Kemudian kalau epitel silindris berlapis semu, ini contohnya adalah pada trakea. Kemudian ada juga di sini epitel pipih berlapis banyak, contohnya adalah pada bagian mulut, pada esofagus dan juga pada vagina. Kemudian kalau pada epitelium kubus berlapis banyak, di sini terdapat pada kelenjar ludah atau pada glandula mammae. Kemudian ada juga epitel silindris berlapis banyak. Di sini contohnya adalah pada uretra. Untuk epitel transisional di sini namanya saja transisional ya, berarti bisa berubah bentuk. Contohnya adalah pada uretra, pada ureter dan pada kandung kemih. Nah, kalau kandung kemih terisi cairan, maka di sini epitelnya juga akan berubah bentuknya. Nah, di sini nomor 26 diberikan fungsi jaringan ikat, siswa dapat menentukan jenis jaringan ikat yang sesuai. Bisa dilihat pada gambar, di sini adalah jenis-jenis jaringan ikat ya, ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat di sini contohnya adalah pada ligamen. Nah, ligamen ini itu adalah penghubung antar tulang satu dengan tulang yang lain. Kalau jaringan tulang rawan ini adanya di ujung tulang. Jadi jaringan tulang rawan itu biasanya ada di ujung tulang yang menghubungkan persendian. Kemudian di sini ada jaringan tulang, maksudnya di sini adalah jaringan tulang keras ya. Kemudian ada juga jaringan darah. Jelas jaringan darah di sini ada sel darah putih, sel darah merah dan juga ada plasma darah serta ada trombosit. Kemudian di sini ada jaringan lemak. Jaringan lemak itu biasanya ada di lapisan kulit bawah, lapisan kulit perut. Itu biasanya banyak terdapat lemaknya. Nah, kemudian jaringan ikat longgar di sini pada dermis kulit, pada lapisan dermis kulit. Itu jaringan ikat longgar. Untuk nomor 7 dan nomor 28 penjelasan sama dengan nomor 26. Untuk 29 diberikan gambar otot, siswa dapat menentukan jenis otot sesuai dengan ciri-cirinya. Nah, ini bisa dilihat pada gambar. Ada 3 jenis otot, ada otot polos, otot luri atau rangka, dan ada otot jantung. Kalau otot polos di sini bekerjanya bukan secara sadar ya, tapi jadi otot polos itu bekerjanya otomatis. Bisa dibayangkan kalau otot polos itu bekerjanya secara sadar. Ya, perlu diingat, jadi di sini otot polos bekerjanya otomatis. Biasanya pada bagian pencernaan itu ada otot polos. Kemudian otot luri atau rangka di sini bekerjanya secara sadar. Jadi sadar kita mau bergerak itu menggunakan otot luri atau rangka. Kemudian otot jantung, di sini otot jantung juga bekerja secara otomatis. Nah, untuk otot luri dan otot jantung di sini strukturnya itu hampir mirip. Jadi jangan sampai salah ya. Kalau otot jantung bedanya di sini dia bercabang. Itu otot jantung. Kemudian nomor 30 diberikan gambar syaraf, siswa dapat menentukan fungsi struktur saraf. Di sini ada dendrit. Dendrit itu fungsinya adalah menerima rangsangan. Ada nukleus. Nukleus jelas ya. Kalau nukleus berarti dia mengatur semua kegiatan sel tersebut. Kemudian ada akson untuk menghantarkan rangsangan. Ada selubung mielin yang menyelubungi akson sehingga disebut sel squam. Jadi selubung mielin ini biasanya yang menutrisi sel saraf. Kemudian ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier di sini fungsinya untuk mempercepat jalannya rangsangan. Kemudian di sini ada terminal akson. Terminal akson itu fungsinya adalah untuk menghubungkan sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain.